di kelompok 2 akan menjelaskan mengenai diet Mediterania. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rebecca. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu diet Mediterania. Kata diet Mediterania ini pertama kali muncul dari kebiasaan makan masyarakat Eropa di kawasan Mediterania pada tahun 1960. Diet Mediterania ini dapat menjadi pengganti diet tradisional karena negara Mediterania yang berhasil memegang angka terendah dari timbulnya penyakit jantung koroner. Selanjutnya, karakteristik dari diet Mediterania. Diet ini memiliki karakteristik utama yaitu mengonsumsi buah, sayur, biji, sereal, dan kacang. Sedangkan makanan yang tidak boleh dikonsumsi yaitu daging merah, makanan manis, serta minuman bersoda. Ada banyak manfaat dari mengikuti diet Mediterania, seperti dapat menurunkan berat badan, mencegah penyakit diabetes, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi dari diet Mediterania. Berdasarkan jenis makanannya, diet Mediterania ini dapat dibagi menjadi 4 turunan diet, yaitu yang pertama, diet pescatarian, merupakan pola makan rendah kalori yang muncul pada tahun 1990-an, di mana diet ini mengonsumsi vegetarian dan makanan laut seperti ikan, udang, dan lain-lain. Yang kedua, diet flexitarian. Diet ini diciptakan oleh ahli gizi Dawn Jackson Blattner dari Amerika Serikat pada tahun 2008. Diet ini berfokus pada bahan makanan nabati dan mengurangi makan makanan hewani. Yang ketiga, diet vegetarian. Istilah diet vegetarian ini diciptakan di Inggris pada tahun 1987 oleh Joseph Brotherton dan teman-temannya. Diet vegetarian merupakan gaya hidup dengan cara mengonsumsi sayur dan produk olahan hewan serta menghindari makanan yang mengandung hewani. Yang keempat, diet vegan. Merupakan salah satu jenis diet vegetarian yang paling ketat di mana seseorang tidak boleh mengonsumsi bahan makanan hewani dan hanya boleh mengonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian. Selanjutnya, populasi dari diet Mediterania. Diet Mediterania ini terkenal di negara Eropa dan Belanda. Di negara Belanda sendiri, diet Mediterania ini bisa terkenal karena dapat memperpanjang umur pada manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penelitian yang menunjukkan bahwa diet Mediterania ini dapat memperpanjang umur pada pria hingga 8 tahun dan pada wanita hingga 15 tahun. Sedangkan di negara Amerika Serikat sendiri, diet Mediterania ini bisa terkenal karena mampu menghemat uang dan membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penelitian yang menunjukkan bahwa ada 20% orang Amerika yang menerapkan diet Mediterania dan mereka berhasil menghemat uang hingga 25,7 miliar per tahun. Saya William Danusa dengan NIM 1919053. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang outcomes. Diet Mediterania dapat menurunkan depresi. Diet Mediterania memiliki resiko 33% lebih rendah mengalami depresi dalam kurun waktu 8 hingga 12 tahun ke depan. Dikatakan lebih rendah mengalami depresi karena gaya hidupnya rendah lemak dan membatasi konsumsi gula. Walaupun gula dikatakan dapat menghilangkan depresi, tapi itu ternyata hanya sementara saja dan malah akan menjadi ketagihan. Karena menurut penelitian, dengan kita mengkonsumsi gula akan meningkatkan risiko lebih tinggi terkena depresi dan risiko kesehatan lainnya. Diet Mediterania untuk menurunkan berat badan. Diet Mediterania cocok untuk menurunkan berat badan, baik itu untuk jangka panjang maupun pendek. Seperti bisa digunakan untuk ibu yang sedang hamil, untuk mencegah obesitas pada anak di masa depan. Karena kenaikan berat badan pada anak disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi selama masa kehamilan. Sehingga konsumsi lebih banyak buah, sayuran, dan minyak zaitun bisa membantu mencegah obesitas pada anak di masa depan. Diet Mediterania dapat mencegah penyakit kronis. Diet ini dapat mencegah penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, stroke sebesar 30%, dan peradangan di dalam tubuh. Karena diet ini memfokuskan pada konsumsi minyak zaitun dan ikan yang menjaga kadar kolesterol. Minyak zaitun ini memiliki rendah lemak jenuh sehingga mencegah terkena serangan jantung atau masalah kardiovaskular lainnya. Lalu, karena makanan yang dikonsumsi mengandung serat dan kandungan gula yang rendah, seperti konsumsinya yang kaya akan buah, sayuran, dan sereal gandum, sehingga diet ini sangat membantu dalam mencegah terkena diabetes tipe 2.
Diet Mediterania dapat berdampak buruk jika diterapkan pada pola makan ala barat. Hal ini karena dapat berkurangnya manfaat yang didapatkan dari pola diet Mediterania. Jika orang yang mematuhi pola makan diet Mediterania dan membatasi makanan ala barat, pastinya akan mengalami penurunan kognitif yang lambat. Perubahan kognitif yang lambat ini dapat menjaga otak dari resiko kepikunan. Sedangkan orang yang lebih banyak mengonsumsi pola makan ala barat dibandingkan diet Mediterania itu sendiri akan mengalami penurunan kognitif yang cepat, sehingga ini akan berbahaya untuk fungsi kognitifnya yang dapat mengakibatkan kepikunan yang lebih cepat atau bahkan di usia tua. Perkenalkan, nama saya Sudisimo Khairudin dengan NIM 19190318. Saya akan menjelaskan materi tentang 7 Days Meals Plan. Adapun alasan kami memilih menu diet Mediterania ini selama 7 days yaitu karena pola makan diet Mediterania ini mengutamakan bahan makanan yang bersumber tumbuhan yang kaya akan karbohidrat kompleks, vitamin, mineral, serta kandungan antioksidan. Selain itu karena pilihan makanan yang menekankan protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran buah, hingga ikan, makanan-makanan tersebut mengandung serat alami yang baik untuk dikonsumsi tubuh setiap hari. Sebelum melakukan penerapan 7 Days Meals Plan, adapun pedoman umum dalam menjalani diet Mediterania, yaitu untuk makanan dan ketentuan rekomendasi minyak zaitun kurang lebih 4 sendok makan per hari, kacang-kacangan, buah segar dan ikan kurang lebih 3 sajian per minggu, sayuran dan sofrito kurang lebih 2 sajian per minggu. Untuk batasannya minuman bersoda kurang dari 1 sajian per hari, roti kemasan, permen dan kacang yang kering kurang dari 3 sajian per minggu, makanan berlemak, daging merah dan daging olahan kurang dari 1 sajian per hari. Lalu untuk menu 7 Days Meals Plan, yaitu hari Senin untuk sarapannya dengan yogurt anis serta stroberi dan gandum, lalu untuk makan siangnya dengan sandwich gandum utuh dengan sayuran, lalu untuk makan malamnya dengan salad tuna dilapisi minyak zaitun dan juga sepotong buah untuk mencuci mulut. Hari Selasa sarapan oatmeal dengan kismis, setelah itu untuk makan siangnya dengan sisa salad tuna dari malam sebelumnya, lalu untuk makan malamnya salad dengan tomat, zaitun dan keju feta. Hari Rabu sarapan telur dadar dengan sayuran, tomat dan bawang, lalu tambahkan juga sepotong buah. Untuk makan siangnya dengan sandwich gandum utuh, lalu dengan keju dan sayuran segar. Setelah itu makan malamnya dengan lasagna Mediterania. Hari Kamis sarapan yogurt dengan irisan buah-buahan dan kacang-kacangan. Makan siangnya dengan lasagna sisa dari malam sebelumnya. Lalu untuk makan malamnya dengan salmon panggang disajikan dengan nasi merah dan sayuran. Hari Jumat sarapan dengan telur dan sayuran, lalu digoreng dengan minyak zaitun. Setelah itu untuk makan siangnya yogurt Yunani dengan stroberi, gandum dan kacang-kacangan. Dan untuk makan malamnya dengan domba panggang dengan salad dan kentang panggang. Hari Sabtu sarapan oatmeal dengan kismis, kacang-kacangan dan apel. Untuk makan siangnya dengan sandwich gandum utuh dengan sayuran. Lalu untuk makan malamnya dengan pizza Mediterania yang dibuat dari gandum utuh dengan keju, sayuran dan zaitun di atasnya. Hari Minggu saya sarapan telur dadar dengan sayuran dan zaitun, lalu makan siangnya dengan pizza dari malam sebelumnya. Setelah itu makan malam dengan ayam panggang dengan sayuran dan kentang, dan juga buah untuk mencuci mulut. Dari menu 7 Days Meals Plan tersebut, asupan disesuaikan dengan porsi dan kebutuhan tubuh. Selain itu juga pastikan sayur dan buah terdapat pada menu konsumsi harian. Untuk jenis makanan ikan, ayam, dan telur dapat dikonsumsi secara bergantian dan usahakan konsumsi daging merah tidak lebih dari sekali dalam seminggu. Pola makan dalam menu diet Mediterania mudah dilakukan karena tidak membatasi seseorang untuk mengkonsumsi sumber makanan tertentu sepenuhnya. Halo Miss Stephanie dan teman-teman, nama saya Dionysius Hugo dengan NIM 19190322. Saya akan menjelaskan satu nutrisi penting yang terdapat dalam diet Mediterania ini, yaitu lemak. Lemak dalam diet Mediterania ini menggunakan minyak zaitun sebagai sumber lemak utamanya. Minyak zaitun ini mengandung lemak dan kalori yang tinggi, sehingga harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum melakukan diet ini. Tetapi, di balik itu, minyak zaitun memiliki banyak manfaat, seperti mengandung senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Untuk menghitung apakah diet ini aman untuk dilakukan, maka kami membuat perhitungan dengan menggunakan data dari salah satu anggota kelompok kami, yaitu Joseph. Joseph merupakan pria yang berumur 20 tahun dengan tinggi badan 186 cm dan berat 70 kg. Maka, untuk kebutuhan kalori hariannya, maka kami menggunakan rumus dari Harris Benedict, yaitu sebagai berikut. Setelah menemukan BMR-nya, yaitu 1819,5, kita kalikan dengan 1,4 karena Joseph merupakan orang yang aktif. Kemudian, kita menemukan kebutuhan kalori harian Joseph, yaitu 2547,3 kalori.
Kemudian, setelah menemukan kebutuhan kalori harian Joseph, maka kita bisa mencari kebutuhan harian lemak Joseph dengan rumus berikut. Setelah menemukan 509,46 kalori, hasil tersebut dibagi 9 untuk mengubah satuannya menjadi lemak. Kemudian, kami akan menghitung jumlah lemak yang akan dikonsumsi pada meal plan yang sudah kami susun. Kami ambil contoh meal plan pada hari pertama. Berikut penjelasannya. Untuk sarapan, Joseph mendapatkan 200 ml yogurt Yunani dengan total lemak 7 gram, kemudian 100 gram strawberry dengan 0,3 gram lemak, dan 2 slice roti gandum atau dengan total lemak 1,8 gram. Kemudian untuk makan siangnya, Joseph mendapatkan sandwich gandum utuh dengan sayuran, yaitu dengan bahan roti gandum 2 slice dengan lemak 0,9 gram, selada 5 helai sedang dengan total lemak 0,05 gram, 1 buah telur rebus dengan total lemak 5,29 gram, kemudian saus sofrito sebanyak 1 tablespoon dengan total lemak 5 gram, dan keju 1 slice atau 3,5 gram lemak. Kemudian untuk makan malam, Joseph mendapatkan salad tuna ditambah minyak zaitun, yaitu dengan 20 helai selada dengan total lemak 0,2 gram, kemudian tuna sebanyak 200 gram dengan total lemak 2,6 gram, kemudian minyak zaitun 20 ml dengan total lemak 20 gram, dan cherry tomatoes, di mana tidak ada lemak. Kemudian dengan hidangan mencuci mulut yaitu buah semangka sebanyak 100 gram dengan total lemak 0,2 gram. Dan total lemak yang dikonsumsi Joseph pada hari itu adalah 46,84 gram, di mana nilai ini bagus karena tidak melebihi kebutuhan lemak harian Joseph. Akan tetapi diet ini tidak cocok bagi orang-orang yang memiliki penyakit kardiovaskular karena dapat memicu serangan jantung dan penyakit-penyakit fatal lainnya, dikarenakan harus mengkonsumsi lemak jenuh dari minyak zaitun. Oleh karena itu, bagi orang yang ingin melakukan diet Mediterania ini namun memiliki penyakit kardiovaskular atau jantung, maka bisa mengkombinasikan diet ini dengan diet pescatarian, di mana diet ini menggunakan ikan sebagai sumber lemak utamanya, karena lemak yang terkandung dalam ikan merupakan lemak baik dan bermanfaat bagi tubuh, seperti omega 3 dan vitamin-vitamin lainnya. Perkenalkan, nama saya Joseph Matthew Halim dengan NIM 19190295. Saya akan menjelaskan mengenai strength dan juga weakness yang terdapat pada diet Mediterania. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh diet Mediterania yakni memiliki manfaat baik untuk kesehatan tubuh. Diet Mediterania dapat memberikan manfaat baik bagi tubuh, seperti contohnya dapat menurunkan berat badan, serta mencegah timbulnya penyakit kronis dan stroke sebesar 30%. Kelebihan kedua yang terdapat dari diet Mediterania yakni mampu memperpanjang umur manusia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh para ahli dan mendapat hasil di mana memperpanjang umur pada pria hingga 8 tahun dan wanita hingga 15 tahun. Kelebihan ketiga yakni mampu menghemat pengeluaran. Diet ini mampu menghemat pengeluaran dikarenakan mereka yang menerapkan diet tersebut hanya membeli kebutuhan seperti kacang, sayur, dan buah yang harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli daging. Kelebihan keempat yakni mampu memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena pola makan diet ini mengutamakan bahan makanan yang bersumber dari tumbuhan yang kaya akan karbohidrat kompleks, vitamin, dan mineral yang dimana baik untuk dikonsumsi tubuh. Kelebihan kelima yakni mampu membantu menurunkan depresi. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian dan mendapatkan hasil 33% lebih rendah mengalami depresi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai weakness yang terdapat pada diet Mediterania. Kelemahan pertama yaitu dapat menimbulkan dampak buruk jika diterapkan dengan pola makan ala barat. Makanan ala barat tersebut mencakup makanan berminyak, daging merah, serta makanan olahan. Hal tersebut berdampak buruk karena kurangnya manfaat yang didapatkan dari diet tersebut. Kelemahan kedua yakni kurang cocok bagi penderita diabetes. Diet Mediterania memfokuskan pada konsumsi minyak zaitun. Namun, terdapat kekurangan yang dimiliki oleh minyak zaitun karena tingginya lemak jenuh
serta kalori yang tinggi dalam minyak zaitun. Oleh karena itu, bagi penderita diabetes, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menerapkan diet Mediterania. Kelemahan ketiga yakni membutuhkan waktu yang lama dalam menurunkan berat badan. Hal tersebut dikarenakan dalam pola makan diet Mediterania, konsumsi karbohidrat serta gula tidak dibatasi, sehingga menjadi penyebab lambatnya proses penurunan berat badan. Nama saya Natasha dengan NIM 19190294. Saya akan meneruskan penjelasan mengenai analisis SWOT. Selanjutnya adalah analisis opportunities. Di dalam diet Mediterania terdapat 4 opportunities. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran untuk mengkonsumsi sayuran. Menurut ahli gizi dan Ketua Indonesia Sport Nutrition Association, hanya terdapat 93,6% masyarakat yang mengkonsumsi sayuran. Dengan adanya diet Mediterania, mendorong masyarakat untuk lebih sadar bahwa mengkonsumsi sayuran itu sangat penting karena memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan. Opportunity selanjutnya adalah meningkatnya kesadaran untuk menjaga kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan, hanya terdapat 20% dari total masyarakat yang peduli dengan kesehatannya. Hal ini ditunjukkan karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang memiliki pola makanan yang buruk. Dengan adanya diet Mediterania, membantu masyarakat untuk menjaga kesehatannya karena diet Mediterania sendiri menyarankan untuk mengkonsumsi sayuran ataupun kacang-kacangan. Opportunity selanjutnya adalah membuat usaha baru melalui diet Mediterania. Para pebisnis bisa membuat usaha baru seperti catering sehat. Karena seperti yang kita ketahui, diet Mediterania merupakan salah satu diet populer di berbagai negara, seperti di Eropa dan juga Belanda, sehingga akan lebih menarik pelanggan untuk menerapkan diet Mediterania. Opportunities yang terakhir adalah berkurangnya tingkat obesitas. Karena diet Mediterania sudah terkenal di berbagai negara, sehingga banyak masyarakat yang sudah mulai menerapkan diet Mediterania. Diet Mediterania sendiri memiliki manfaat untuk menurunkan tingkat obesitas. Berikutnya adalah analisis street. Analisis street yang pertama adalah diet Mediterania cukup membahayakan bagi penderita kardiovaskular. Walaupun sebelumnya sudah dijelaskan bahwa diet Mediterania hanya akan berdampak buruk apabila diterapkan dengan pola makan ala barat. Namun, biasanya orang yang menerapkan diet Mediterania akan menggantikan minyak sayur dengan minyak zaitun. Seperti yang kita ketahui, minyak zaitun juga mengandung lemak jenuh yang dapat membahayakan penderita kardiovaskular. Oleh karena itu, bagi penderita kardiovaskular, harus mencampurkan diet Mediterania dengan jenis diet yang lain. Kemudian, trait yang terakhir adalah meningkatnya resiko terkena asam urat. Seperti yang kita ketahui, diet Mediterania menyarankan kita untuk mengkonsumsi sayuran ataupun kacang-kacangan. Apabila kacang-kacangan tersebut dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan asam urat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Miss.